Halo, selamat datang di podcast MBG bersama bintang tamu kita dari mahasiswa Unpam. Di sini ada Alif dan Imam. Perkenalkan dong. Perkenalkan, nama saya Alif. Nama saya Imam. Hari ini kita akan membedah program makanan bergizi gratis MBG dari programnya Pak Prabowo sebelum beliau menjabat ya. Pertanyaan buat kalian berdua, dimulai dari Alif dulu ya. Legacy project itu kenapa sih harus berhasil dan tidak boleh gagal? Jadi gini, karena MBG itu merupakan program kebanggaannya Pak Prabowo dan merupakan janji pertama saat kampanyenya. Pemerintah tidak ingin program ini terlihat gagal ataupun dan menjaga reputasi di mata rakyat. Menjaga reputasi ya. Kalau buat Mas Imam? Menurut gua si legacy project dari MBG ini kenapa harus berhasil ya, sama kayak kata temen gua Alif ya. MBG ini merupakan program andalannya Pak Prabowo dari sebelum dia menjabat, benar ya sih, begitu sama. Baik. Kita lanjut segmen 2 ya. Fokus sasaran dari program MBG ini dimulai dari Mas Imam. Mau menjelaskan fokus sasaran dari program ini itu gimana? Menurut gua si program MBG ini terlalu ambisius karena pemerintah tuh pengennya menjangkau 90 juta anak dalam waktu sangat singkat. Padahal negara maju kayak Jepang aja butuh puluhan tahun buat bisa ngelakuin hal kayak gini. Itu aja sih. Dari pendapatnya Mas Alif? Kalau menurut saya sih masih kurang tepat sasaran ya, karena tujuannya itu kan yang sebenarnya adalah mencegah stunting. Iya. Harusnya fokusnya itu lebih ke ibu hamil ataupun bayi yang masih sekitar 1000 hari, bukan cuma anak sekolah yang sudah besar. Ya. Kita lanjut segmen 3 dengan pertanyaan selanjutnya. Masa depan dari program ini gimana? Apakah bakal berhenti atau lanjut? Mau mulai dari mana? Oke, dulu. Dari Alif. Oke. Menurut saya sih sebaiknya dilanjut ya, karena kan tujuannya ini sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk generasi kita gitu. Di generasi kita. Jadi yang pertama itu seharusnya jangan terburu-buru, karena lebih baik pelan-pelan saja, tapi kualitas dapur dan kebersihannya itu tetap terjaga dan terjamin daripada dipaksakan ekspansi tapi banyak anak yang sakit. Keracunan ya. Iya. Baik, buat Mas Imam. Kalau dari gua sih cukup buat fokus ke kualitas dari si makanan, isi MBG. Fokusnya iya lebih fokus ke gizi. Utama itu anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan dan daerah yang terpencil yang jauh gitu. Sama si gizinya tuh, si isi MBG-nya diperbaikin gitu aja. Baik. Sekian podcast kita hari ini bersama dua mahasiswa Unpam, yaitu Mas Imam dan Mas Alif. Saya tutup podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teriak, 7 juta penerima makan bergizi gratis atau Tidak menghormati proses sekolah dan menyatakan sejumlah kasus keracunan MBG di daerah terjadi karena sanitasi yang tidak layak. Banyak kasus terkait gangguan